Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pentingnya Teknologi dalam Pembelajaran, di mana dosen pengampu kami yaitu Dr. Andes Syafril, MPD. Adapun anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Cindi Amalia Putri, dengan NIM 2123053, Prodi Pendidikan Sendra Tasik, Fakri Setia Novanto dengan NIM 2123061, Prodi Pendidikan Sendra Tasik, dan Syarifah Irza Insani dengan NIM 2123108, Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Adapun latar belakang disusunnya makalah kami yaitu seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan pendidikan bahkan di dunia. Dunia pendidikan harus mau mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan dan sekolah. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum, sarana prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi pendidikan seringkali diasumsikan dalam persepsi yang mengaruh elektronika, padahal konsep teknologi mengandung pengertian yang luas. Berdasarkan definisi 1994, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengolahan, dan penilaian proses serta sumber untuk belajar. Komponen definisinya adalah teori dan praktek, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber untuk keperluan belajar. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam makalah ini? Yaitu kita akan membahas bagaimana penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Apa saja fungsi media dalam pembelajarannya, apa manfaat media dalam pembelajarannya, serta teknologi pembelajaran dan medianya. Nah, tujuannya agar kita mengetahui penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan, mengetahui fungsi media dalam pembelajaran, mengetahui manfaat media dalam pembelajaran, serta mengetahui teknologi pembelajaran dan media. Nah, kita akan memasuki ke inti dari materinya yang akan disampaikan oleh Syarifah Irza Insani. Kepada Syarifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Irza Insani dengan NIM 210231008 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Di sini saya akan membacakan materi pertama. Yang pertama ialah penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak dapat menyadari akan hal itu. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Yang kedua, fungsi media dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Pada permulaan pembelajaran, siswa perlu diberitahu tentang pengetahuan yang akan diperolehnya atau keterampilan yang akan dipelajarinya. Kepada siswa harus dipertunjukkan apa yang akan diharapkan dirinya, apa yang harus dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia telah menguasai bahan pelajaran dan tingkat kemahiran yang diharapkan. Untuk pembelajaran, khususnya yang perilaku kognitif atau psikomotor, media visual khususnya yang menampilkan gerak dapat menunjukkan kinerja yang harus dipelajari siswa. Dengan demikian, dapat menjadi model perilaku yang diharapkan dapat dipertunjukkan pada akhir pembelajaran. Yang kedua, memotivasi siswa. Salah satu peran yang umum dari media komunikasi ini adalah memotivasi siswa. Usaha untuk memotivasi siswa seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan di masa depan.
di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Jika siswa menjadi yakin tentang relevansi pembelajaran dengan kebutuhannya di masa depan, dia akan termotivasi mengikuti pembelajaran tersebut. Media sesuai dengan untuk menggambarkan keadaan masa depan adalah media yang dapat menunjukkan sesuatu atau menceritakan hal tersebut. Bila teknik bermain peran digunakan seperti lawa atau drama pengalaman yang akan dirasakan siswa akan lebih jual. Film juga seringkali diproduksi dan digunakan untuk tujuan motivasi dengan cara yang lebih alami. Yang ketiga, menyajikan informasi. Ada 3 jenis variasi penyajian tersebut. Yang pertama, penyajian dasar. Membawa siswa kepada pengenalan pertama terhadap materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kegiatan siswa atau review oleh guru kelas. Yang kedua, penyajian pelengkap. Setelah penyajian dasar dilakukan oleh guru kelas, media digunakan untuk membawa sumber-sumber tambahan ke dalam kelas, melakukan apa yang tidak dapat dilakukan dengan cara apapun. Dan yang ketiga, penyajian pengayaan. Merupakan informasi yang bukan bagian dari tujuan mempelajari digunakan karena memiliki nilai motivasi dan dapat mencapai perubahan sikap dari dalam diri siswa. Yang keempat, merangsang diskusi. Kegunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan loncat, diambil dari bentuk penyajian yang relatif, singkat, kepada sekelompok siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. Yang kelima, mengarahkan kegiatan diskusi. Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang disebut metode kinerja atau penerapan. Yang keenam, melaksanakan latihan dan ulangan. Dalam belajar keterampilan, apakah itu bersifat kognitif ataupun psikomotorik, pengulangan respon-respon dianggap sangat penting untuk kemajuan kecepatan dan tingkat kemahiran. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman simulasi. Simulator adalah alat untuk menciptakan lingkungan buatan secara realistis, dapat merangsang siswa dan bereaksi pilihan pilot. Media komunikasi seringkali memegang peranan penting dalam simulasi. Sejak siswa harus mengkomunikasikan informasi kepada mesin dan sebaliknya, mesin menginformasikan penggunaan tentang pencapaiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Fakri Setia Novanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Setia Novanto dengan NIM 210236061. Saya di sini akan membacakan manfaat media dalam pembelajaran. Media pembelajaran terbagi 8 manfaat. 1. Penyampaian materi dapat diseragamkan. Melalui media penafsiran yang beragam ini dapat diredukasi dan disampaikan kepada siswa secara seragam. 2. Proses pembelajaran menjadi menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar melalui audio dan dapat dilihat secara visual. 3. Proses belajar menjadi lebih interaktif. Media harus dirancang dengan benar. Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. 4. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Seringkali para guru menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk menjelaskan suatu materi. 5. Kualitas belajar siswa dapat ditinggalkan. Penggunaan media tidak hanya membuat proses belajar mengajar lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi pelajaran secara lebih mendalam. 6. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Teknologi pembelajaran dan media. Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Di samping guru, timbul sumber-sumber pelajaran lainnya. Namun peranan guru tidak akan dapat ditiadakan. Dana akan selalu diperlukan pengalaman dengan alat teknologi. Pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar guru tetap memegang peranan yang penting, walaupun banyak penelitian tentang efektivitas berbagai media. Tidak ada penelitian yang menjelaskan apabila suatu media dapat atau tidak dapat digunakan dalam situasi belajar tertentu. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.